iki di dalam tok kan ya. Tonggo-tonggo gak krungu ya. Krungu saiki. Wis gak bar teko pisan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bersua kembali melanjutkan telaah kita pada kitab Nihayatul Alam karya dari Syekh Muhammad Al-Arifi hafizahullahu ta'ala wa mata'ana bi tuli umrih wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Di pertemuan terakhir kita sudah masuk membahas poin ke-46, 47, 48 sampai 49 terkait dengan tanda-tanda kecil hari kiamat yang sudah terjadi, yaitu istihlalul hir wal harir wal khamr wal ma'azif. Sebagian orang menganggap, bahkan sebagian meyakini bahwasanya perbuatan zina, menggunakan pakaian sutra bagi laki-laki, lalu minum minuman keras dan ditambah dengan alat-alat musik, itu merupakan perkara yang halal. Ya, zina sudah tidak usah dibahas lagi, banyak terjadi di sebagian masyarakat kita. Lalu minuman keras juga sudah merajalela di mana-mana, bahkan dilegalkan melalui undang-undang atau peraturan daerah. Dan musik ya, yang sudah kita ketahui lagi rame-rame ini pembahasan tentang fatwa bahwasanya soundwork itu haram. Tapi terus kemudian kita tahu betapa banyak penentangan dari masyarakat. Itu yang kemudian kemarin kita katakan, karena selama ini orang-orang cenderung permisif, diam terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Akhirnya ketika sudah membesar, susah untuk diobati lagi, susah untuk dicari penanggulangannya. Nah, kita ini alhamdulillah, walaupun hal-hal yang seperti itu kadangkala marak juga di masyarakat kita, tapi intensitasnya masih bisa dikendalikan. Tapi kalau ini tidak segera kemudian disosialisasikan ke masyarakat, khawatirnya nanti akan semakin parah kondisinya. Buktinya apa? Sekarang kalau musim kondangan, walimahan, musim nikahan, itu seringkali kita mendapati orang-orang kemudian muter sound sampai jam 10, bahkan sampai jam 11, 12 malam. Ya, dan tidak ada satupun warga masyarakat yang protes. Dulu, nah kita ingat sekali kalau menggunakan sound itu ya pas hari H, sebelum hari H, yuk mau cek sound, nek wis mari cek sound, yo wis mari, seperti itu. Sekarang enggak. Nah, itu merupakan bukti nyata bahwasanya kiamat semakin dekat dengan semakin maraknya perkara-perkara yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita lanjut pada tanda-tanda kecil hari kiamat yang sudah terjadi dan intensitasnya mungkin semakin ke depan akan semakin banyak. Apa itu tamanni an-nas al-maut? Yaitu orang-orang berangan-angan ingin cepat mati. Kenapa kok ini bisa terjadi? Dalam hal ini Syekh Muhammad mengatakan, akhbaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an maji'i zamanin. Kanjeng Nabi itu sudah menginformasikan tentang datangnya sebuah masa, yaktsuru fihi dzulmu wal fitanu wal bala, di mana kezaliman, fitnah dan ujian itu semakin hari semakin banyak. Hatta yamurrar rajulu bi qabri sahibihi fayatamanna an yakuna huwa sahibul qabr. Lalu kemudian saking beratnya kezaliman yang terjadi, saking beratnya fitnah yang ada di atas muka bumi, saking beratnya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu seakan-akan dia merasa tidak kuat lagi. Cah, ujian ini wis terlalu abot. Cah, kezaliman yang sudah ada di atas muka bumi ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Merasa demikian sehingga di dalam pikirannya itu selalu muncul keinginan untuk mati. Enak ngene ya enak, mati baik. Nah, keinginan untuk mati itu bisa dilakukan dengan cara apa? Kalau di sini Syekh Muhammad Al-Arifi mengatakan yamurrar rajulu bi qabri sahibihi fayatamanna an yakuna huwa sahibul qabr. Jadi ada orang setiap kali dia lewat kuburan, ya, pemakaman, dan dia ingat bahwasanya salah satu temannya itu dikubur di situ,
Tiap kali lewat itu dia berangan-angan, berandai-andai, cah enak yo dadi wong sing wis mati. Gak mikir abote urip. Enak yo dadi wong wis mati, gak ngira oleh kezaliman yang diberikan oleh orang-orang yang zalim. Oh enak yo. Nah, seandainya. Nah, dia kemudian mulai berandai-andai, cah ndane yo awakku mati dhisik. Wis gak ngira ketemu barang-barang koyo ngene iki. Seperti itu. Dia yatamannal maut. Ya. Lalu beliau mengatakan lima yulaqi minal bala'i wal mihani. Karena apa? Saking beratnya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa takhallusan min waqi'ihil alim. Dan dia ingin berlepas diri dari realita yang cukup menyakitkan. Ya, ekonomi susah, kebutuhan makin banyak, juga makin mahal, gaji ya ora mundak. Akhirnya orang itu bagus. Nah, seperti itu. Alladzi huwa asyaddu minal mauti mararah. Yang kadangkala dia merasa, loh, awak dhewe nek mati iku insyaallah kepahitannya lebih ringan ketimbang urip. Loh, padahal ketika dia kemudian berpikir-pikir lagi, kalau dia ingin menghabisi dirinya sendiri dengan cara bunuh diri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kan harus ingat bahwasanya mararatul maut, pahite mati gara-gara bunuh diri itu lebih berat ketimbang ujian yang diberikan oleh Allah ana ing donya. Ya, sampeyan ya misalnya menghadapi ujian sing abot sampai nggarai sampeyan gak kuat. Jangan pernah berpikir sama sekali untuk tamani al maut. Angen-angen bar cepet mati. Yang kadangkala kemudian digolkan, divalidasi oleh setan, akhirnya sampeyan melakukan bunuh diri. Nah, sampeyan kudu eling dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sing tau ngomong ana wong mati dengan cara bunuh diri, maka dia nanti diazab dengan bagaimana caranya dia bunuh diri. Misal ana wong mati lompat teko jembatan sedayu misalnya, ngisore banyu kelep. Nanti di akhirat dia akan dijatuhkan dari tempat tinggi untuk jatuh ke bawah. Ante awake balik nomane ngono terus. Ada orang meninggal dengan cara menusukkan pisau ke perutnya, maka nanti di akhirat dia akan dibawahi pisau. Lalu tiap hari dia apa iki jenenge nusuk itu nyuduk potongnya dhewe. Seperti itu terus. Orang kok bunuh diri, gawe racun gitu ya. Maka dia akan diberi racun di tangannya, dia makan racun itu dijilat-jilat, mati, urip maneh, mati, urip maneh, mati, urip. Ngono terus. Ngono kok kapoke kapan? Ya. Kalau sekedar tamanil maut saja sudah tidak diperbolehkan, ya, bahkan bisa menjadi salah satu pertanda bahwasanya kiamat itu tambah warek apa maneh sampai wani melakukan intihar bunuh diri. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la taqumus saah, gak ngira kedadian dina kiamat hatta yamurra rajulu bi qabri rajul, sampai ada seseorang ketika lewat kuburan temannya atau kuburan orang lain, fayaqul, dia mengatakan ya laitani makanah, ndane yo aku sing nang kono. Wong nek wis ngomong ngono iku kan berarti uripe wabot. Ya, pol-polan. Uripe wabote wis ngomong koyo ngono iku. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, sayati alaikum zamanun, akan datang kepada kalian suatu masa, law wajada ahadukumul mauta yuba'u lastarah. Nek misale ana wong dodolan mati dan isok dituku, pasti akan dibeli. Sampai segitunya. Saking apa? Saking beratnya kehidupan. Maka nek sampeyan ngerasa, bahkan ada prediksi sampai nanti 2026 itu kehidupan akan semakin susah. Nah, disinilah terus kemudian ujian keimanan kita semuanya. Apakah terus kemudian kita akan mengharapkan kematian karena beratnya kehidupan ini? Ya muga-muga enggak. Makanya salah satu doa yang sering kita baca setelah sholat itu kan, baik atau bahkan di waktu pagi dan sore itu kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan engkau bebani kami, ya, perkara-perkara yang kami tidak sanggup untuk menanggulanginya. Ini kan sebenarnya konteksnya konteks hukum syariat ya, tapi kemudian lebih banyak dipakai untuk konteks kehidupan sehari-hari dalam ranah ujian, ya, walaupun konteks aslinya tidak itu. Konteks aslinya adalah
penegakan syariat. Ya, ya Allah, jangan Engkau bebani kami dengan syariat yang tidak mampu kami lakukan. Tapi karena sebagian mungkin memandang al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, ayat itu turun karena keumuman lafalnya dan bisa difahami dengan itu, bukan karena sebabnya yang terlalu spesifik. Wala yata'aradu hadzal haditsu ma'al ahaditsil lati tanha an tamannil maut. Dan hadis ini tidak bertentangan dengan larangan untuk berangan-angan agar cepat mati. Ya, hal ini sebagaimana yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazalabi. Janganlah sekali-kali kalian berkeinginan atau berangan-angan berisok mati cepat. Karena apa? Karena ada doror, karena ada bahaya, karena ada ujian, karena ada tribulasi, bahasa kerennya gitu ya, yang kemudian mengenai sampeyan, nggak kuat, kemudian minta selesai urusannya. Wadzalika li anna ma dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu yaqa'u fi akhiriz zaman. Bahwasanya keinginan untuk menghabisi nyawa, keinginan untuk menyelesaikan urusan dengan kematian itu akan semakin menguat jika kiamat itu semakin dekat. Karena apa? Kehidupan akan semakin susah. Macam-macam nanti jenisnya ya. Wa huwa laysat an mana ini? Huwa laysa tamanniyan wa du'aan shorihan bil maut. Wa innama raghbatun dakhilal qalbi bitakhallusi minal waqi'il malik bil munkarat wa bil fitani walau bil maut. Jadi ini merupakan fenomena yang nanti akan terjadi, sebab besarnya ujian yang akan muncul, termasuk nanti kemungkaran-kemungkaran yang bakalan muncul. Itu semuanya tidak bisa diselesaikan menurut pandangan orang-orang ini kecuali hanya dengan kematian. Akhirnya dia pengen mati. Walaisa syartan an yakuna hadza syu'uru yaqa'u fi qalbi kulli muslimin akhir zaman. Jadi ini hanya sekedar fenomena umum ya. Maksudnya tidak semua orang yang beragama Islam nanti itu dia memiliki keinginan untuk mati. Maksudnya tidak punya angen-angen lah seperti itu. Ya, bal qad yakunu fi baladin duna balad. Barangkali ada satu negara yang kondisinya benar-benar kritis, akhirnya penduduknya pengen mati kabeh timbang barek ngadepi ujian koyok ini. Wa dzurufin duna dzuruf, kondisi satu dari kondisi yang lain. Fannasu yatanawwa'una fi imanihim. Karena apa? Manusia itu berbeda-beda dalam kadar imannya. Wa quwwati tahammulihim lil bala'i, dan seberapa kuat dia menahan ujian-ujian yang diberikan. Wa sabrihim 'alal munkarat, dan seberapa besar orang itu terus kemudian akan sabar menghadapi kemungkaran yang mungkin akan lewat setiap hari. Nah, kita ini hidup di zaman di mana mungkar itu kemaksiatan, kemungkaran itu walaupun kita tidak sengaja tetap oleh. Ya, lho awak dhewe sepeda motoran lho, ibaratnya wis tutup motong ini ya, nganggo kacamata ireng ditambahi helm sing kacane ireng ditambahi riben maneh ngono ya. Iku kadangkala jek ngambus kemungkaran. Ya, jek ngambus kemungkaran. Nah, makanya terus kemudian ini kan ujian yang sangat besar sebenarnya bagi seorang muslim untuk mempertahankan keimanannya, yang membuat dia benar-benar harus berhati-hati. Jangan sampai satu terperosok ke dalam kemungkaran tersebut, dan yang kedua jangan sampai dia kemudian putus asa, wis nek ngene ya Allah wis mati ae. Nah, keinginan-keinginan seperti itu kan sebenarnya dulu pernah terjadi pada diri Nabi Yunus alaihi salam ketika akhirnya beliau meninggalkan kaumnya mergo lapo ngurusi wong koyok ngono ku dikandani pirang puluh tahun gak gelem-gelem, mending aku lak minggat, akhirnya minggat. Nah, perginya Nabi Yunus itu kan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hingga akhirnya naik kapal terus kemudian ditelan oleh ikan paus. Ya. Selama itu beliau tidak mati, tapi beliau terus kemudian berdoa terus, doa yang sangat terkenal dan bahkan diabadikan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Jadi seperti itu ya. Nah, jangan beranggapan bahwasanya dunia kita ini semakin hari semakin baik-baik saja. Enggak.
sampai nanti munculnya Imam Mahdi, dunia kita akan diuji dengan berbagai macam ujian. Nah, sampean kita semuanya termasuk saya berkewajiban untuk saling mengingatkan kepada sesama teman agar kita ini minimal selamat dari berbagai macam fitnah itu. Kalaupun toh kena, itu bisa cepat balik. Atau terus kemudian sabar dalam menghadapi itu semuanya sambil berusaha agar kita bisa terlepas dengan bantuan teman-teman kita ini. Itu nomor 50. Semakin datang, semakin dekat hari kiamat, maka semakin keinginan seseorang untuk meninggal itu semakin besar. Ya, karena pressure kehidupan yang begitu berat. Saman bayangno lah saiki. Nah, ketika apa jenenge rego-rego wis padha mundhak kabeh. Kadang kala mudune 100 200 mundhake 1000 2000. Itu kan bagi kita berat. Ya, apa maneh nek sampeyan anake isih cilik-cilik gak sepiro krasa, engko nek wis anake gedhe, wis sekolah, wis SMP, pengen mondok, sing wis mari SMA pengen kuliah dan lain sebagainya, nanti akan sangat terasa betapa beratnya hidup itu. Kemudian yang nomor 51, maji uzamanin yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Akan datang nanti sebelum hari kiamat sebuah masa di mana uang iku isuk cek agamane Islam, lah kok sore ini wis lokot. Atau sorenya dia beragama Islam, seorang muslim, lah kok terus kemudian isuke kafir. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti akan datang zamannya. Ya, orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian keimanan. Yang membuat orang itu gampang untuk convert ke agama yang lain. Keluar masuk enggak jelas. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Arifi. Akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi taqallubi ahwalin nas. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahukan tentang kondisi manusia itu yang suka terbolak-balik, gampang. Waqtilawa tadzabdzu bihim, dan keraguan-raguan mereka, waqtilafihim likathratil fitan, lalu umat manusia ini akan semakin hari semakin bertentangan, ya, tidak sepakat. Bahkan untuk urusan-urusan yang aksiomatik ya tidak perlu dalil pun mulai dipertentangkan sekarang. Nah, ini bahayanya orang-orang kalau sudah kemudian berpikiran liberal, sekular, itu seperti itu. Ya. Wantisyari syahwat, juga menyebarnya wasilah-wasilah untuk meningkatkan syahwat. Ya, macam-macam lah ya, mulai dari gambar, mulai dari video, wis macam-macam. Ya, apalagi sekarang aksesnya jarine lebih mudah. Wong kita kadang-kala buka media sosial yo, tiba-tiba muncul iklan seperti itu. Wah, bahaya. Wakilati ahlil khair, dan semakin banyaknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Fataror rajulu yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron la yafutu ala halin. Nah, kadang kita mendapati uang iku isuk beriman, sore ini wis kafir, dia tidak memiliki keteguhan dalam satu kondisi. Ya. Nah, saking sedikitnya orang baik, orang yang kemudian nanti berbuat baik di masyarakat itu kan akan dilabeli dengan label-label tertentu. Ya, ada sing kita katakan kemarin ya, ono uang sing rajin sholat akhirnya disebut wali mah ngikuh. Loh, padahal sholat itu kewajiban. Mau alim mau enggak alim, dia tetap wajib sholat. Jadi bisa sholat 5 waktu itu sebenarnya bukan prestasi. Cuman saiki dengan semakin banyaknya orang yang tidak melakukan sholat 5 waktu, orang melakukan sholat 5 waktu itu dianggap wis wah iki wali temenan, seperti itu. Ya, makanya harus benar-benar hati-hati di zaman yang serba wala-wali ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitana. Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya fitnah. Fitnah itu apa? Ujian. Seperti apa ujian ini? Kaqita'il lailil muzlim, seperti sebuah malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron, isu ejek beriman, sorene wis kafir. Wa yumsi kafiron wa yusbihu wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Sorene beriman lah kok isuke wis kafir. Ya bi'u ahaduhum dinahu bi iwadin minat dunya au bi aradin minat dunya. Dia kemudian menjual agamanya demi sekantong uang. Ya, demi
receh koin. Nah, ya, orang mulai menjual. Maksudnya menjual di sini apa? Menjual di sini banyak penafsirannya. Mungkin dia rela mengganti agamanya dengan perkara-perkara dunia. Contohnya, yo yang dialami oleh saudara-saudara kita yang kena virus kristenisasi itu. Ya, cukup Indomie, cukup macam-macam. Urusan-urusan dunia. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian membuat dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Wal muradu bil hadis, adapun maksud dari hadis di atas adalah al-hathu 'alal mubadarah ilal a'mali shalihah, bersegera untuk berbuat amal soleh. Nek sampeyan pengen nggawe amal soleh wis gak usah ditunda-tunda. Ayo nang segera dilaksanakan. Soalnya umur bumi itu semakin hari semakin tua. Ya, nek biyen Kanjeng Nabi itu gini kan ya, kiamat sama zaman belum. Mungkin sekarang wis ngene. Ya kira-kira nek sakmene iki pirang menit. Ya kan 5 menit. Nek wis ngene kan karek 2 menit 3 menit. Ya, seperti itu. Maka lakukanlah amal-amal soleh dan jangan pernah menunda. Nek sampeyan pengen berbuat amal soleh, serius jangan pernah ditunda. Ya, apalagi sampeyan sing wis ape mendekati umur-umur 40. Oh, apa mana yang paling sepuh ini udah di atas berapa jenengan? 50 ya? 53. Apalagi kalau sudah 53 itu siap-siap ikut dua kayak ya, seperti itu. Jangan pernah menunda-nunda lagi keinginan untuk berbuat baik itu. Ya. Qabla ta'adzuriha wal istighalu anha bima yahdutsu minal fitani syaghilatil mutakatsiratil mutarakimah. Sebelum nanti datang perkara-perkara yang akan menyibukkan kita lah. Awak dewe itu semakin hari semakin sibuk bukan karena ngurusi diri sendiri, ya, tapi ngurusi perkara-perkara yang sebenarnya gak terlalu penting. Ya, ngurusi perkara-perkara yang gak terlalu penting. Nah, yang gak terlalu penting ini terus kemudian ditumpuk, akhirnya menggunung. Sing penting gak iso digoleki maneh. Soalnya nopo? Wis ketutupan barek. Sing gak penting ini. Kata rokumi kita ilailil muzlim lal mukmir, seperti bertumpuk-tumpuknya kegelapan di malam saat bulan itu tidak nampak sama sekali. Nah, ya sampean ojo bayangno saiki lho ya, sampean bayangno kan zamane Kanjeng Nabi ketika lampu-lampu itu belum ada. Jadi ketika lampu tidak ada, malam itu ya benar-benar gelap gulita seperti itu. Wa hadza mana tadi? Wa hadza wasfun li zamanin yad'ufu fihi dinur rajul, dan yang namanya orang gampang pindah agama itu terjadi di suatu masa di mana pengetahuan terhadap agama pada kaum laki-laki terutama itu semakin hari semakin sedikit, semakin rendah. Loh, padahal fasilitas kita untuk belajar itu semakin hari semakin mudah. Betul kan? Tapi kenapa dengan kemudahan ini kok kita itu pengen jadi ulama susah pol-polan? Zaman biyen ketika teknologi itu tidak maju sama sekali, orang pengen menjadi ulama itu koyoknya gampang. Ya kan? Nyalin buku, diwoco, kemudian pergi ke ulama, kemudian membacakan itu, minta nasihat, selesai. Dan itu mungkin butuh waktu 10 tahun, ya kan? Setelah itu kan bisa diambil hasilnya. Ya, kita sekarang gampang belajar. Wis belajar ke TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Loh, sepanjang ini terus kemudian kita itu belajar, ya, nyatanya ilmu kita yo gak sepiro. Gak sepiro, terus kemudian komitmen kita untuk menjalankan agama yo gak sepiro. Ya, Masya Allah, benar-benar kaki to'ilailil muzlim. Ya, kita itu seperti berhadapan pada sebuah malam yang sangat gelap gulita dengan membawa lilin tok, duduk nggawa senter apa maneh sing lebih besar dari senter apa
Biar ono Petromak. Ya, Masya Allah. Jadi kita ini gampang terbolak-balik hatinya karena memang kita banyak nggak taunya, ya, terhadap urusan-urusan agama. Ya, ini menurut Syekh Muhammad Al-Arifi seperti itu. Sekali lagi saya ulangi, wa hadza wasfun li zamanin yad'ufu fihi dinur rajuli wa taktsuru alaihi asyubuhatu fi dinihi ma'a jahlihi bidinihi aslan. Nah, sudah kita itu terhadap agama kita yo gak sepiro faham nemen, banyak syubhat-syubhat yang kemudian menyelimuti pemahaman kita terhadap agama. Ya, contoh, saya kok pengen tertarik membicarakan tentang Sonhor kayak. Jadi karena di situ kelihatan pola pikir orang itu, apakah dia beragama atau tidak, apakah dia paham tentang agama atau tidak. Ketika fatwa itu keluar, hal pertama yang kemudian dikatakan oleh sebagian orang adalah, lah apa sih kok ngurusi sonhorek barang, iku lho korupsi tokno fatwai, iku lho wong zina tokno fatwai. Seperti itu. Ini kan orang saking nggak ngertinya, ya, wong zina iku gak ditokno fatwa, ya wis kabeh wis ngerti kalau itu haram. Korupsi tidak perlu dikeluarin fatwa, ya wong kabeh iku bakalan ngerti nah itu haram. Berbeda dengan kasus ini. Yang kedua, lalu muncul nada-nada sumbang, suara-suara yang tidak mengenakkan telinga, yang bersifat apa ya, apologi begitu. Maksudnya begini, lah apa sih sonhorek itu dilarang, kan memberikan kesenangan kepada masyarakat dan itu kan berpahala. Loh, dengan adanya sonhorek ini ekonomi masyarakat jadi terangkat, semua macam-macam alasannya. Itu kan ibarat orang yang kemudian berbuat jelek tapi secara kemanusiaan baik. Gak popo korupsi, sing penting sedekah terus. Nah, seperti itu. Gak popo mendeman, sing penting nek wayahe mangan senengane nraktir wong. Nanti muncul seperti itu. Jadi nada-nada sumbang yang akan meracuni pikiran kita. Itulah yang terus kemudian disebut oleh Syekh Muhammad Al-Arifi di sini dengan istilah syubhat. Itu baru masyarakat awamnya, belum terus kemudian elit agamanya. Ya, sing terus kemudian memiliki pemahaman-pemahaman yang agak di luar apa? Di luar nalar lah. Ya, mulai dari kasus pertambangan, ya kan, sampai kasus-kasus yang lain. La haula wala quwata illa billah. Fayatruku dinahu aw yataza'za'u thabatuhu ala dini bi'aradin dunyawi wa maslahatin syakhsiyatin. Jadi orang itu gampang terombang-ambing, tidak fokus, tidak teguh di atas agama Allah karena apa? Perkara dunia. Ya, dan yes, kelihatan banget kan. Wayahe pemilu nyogo kowabe. Ya, Masya Allah. Karena ukurannya itu adalah ukuran dunia. Bukan ukuran yang telah dijadikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai standar. Ya, beberapa kali saya ceritakan tentang masalah ini ya. Bahkan ustadz saja itu sekarang harus sugih. Ya, saat itu kudu sugih. Tapi sugih sih nggak terlalu sugih teman. Misalnya dulu saya masih ingat dulu. Orang kemana-mana, ustadz kemana-mana ngajar, barek sepeda ontelan, itu dianggap sosok yang karismatik. Masya Allah, ini mujahid bener. Contoh misalnya, saya ngisi untuk sedayu lawas. Lah kok ketok sepedahan, orang akan menganggap kita kiai haji. Padahal ya durung tahu kaji. Saking karismatiknya. Saya pernah mendengar cerita dari orang selatan, Karanggeneng. Itu omai nduk di nduk weru to, pokoknya daerah wetanan kono, bawa mantren gitu ya. Dia kalau waktunya 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali itu diundang ke Karanggeneng. Habis maghrib sampai isya. Sampeyan ngerti numpak apa? Numpak sepeda ontel. Dipandang karismatik. Pasti itu, Masya Allah, akan dieluk-elukan. Saiki seji. Sampeyan jajal, misal ya, omahku, aku cek manggon ne kene ya, Al-Mutakin ya. Lah kok terus kemudian diundang nang Asyukur, melaku, iku wong padha jenger. Loh, tak kok melampah. Lah apa kok gak melaku? Wong omahe karek ngelompat ngono bae.
seperti itu. Samian dan jajal omahe rada ado saiki. Misal dari rumah yang sekarang saya tempati ke Asukur, mergo katakanlah misalnya sepedaku bermasalah, akhirnya kudu melaku. Itu kadangkala dipandang, ustad kok melaku. Ono meneh ustad teko pengajian nganggo sepeda motor sing elek. Iku ngono ku ya di ustad, makane tak ojo dadi ustad. Nak, ojo dadi ustad yo nak uripmu tambah soro kabeh, melarat kabeh. Ya, seperti itu. Giliran ustate nganggo sing apik saiki, ustad kok boros. Ustad kok hedon begitu. Mbah menungso. Jadi di satu sisi masyarakat kita banyak yang jahil, di sisi yang lain subuhatnya juga sangat banyak. Nah, ini yang kemudian menjadikan kita bisa terus kemudian gampang terbolak-balik hatinya. Pagi ini cek beriman, sore ini wis kafir. Sore ini beriman, isuke wis kafir. Wa asdaqu waqi'in li hadzal hadits huwa asrunal hadir. Dan realita atau bukti yang paling real yang bisa kita dapatkan tentang masalah ini adalah di zaman kita ini. Ya kan? Zaman yang semakin hari semakin susah, zaman di mana orang-orang sudah tidak peduli lagi dengan urusan-urusan agama, dan sempat beberapa kali kita sampaikan ke sampeyan kan ya, coba sampeyan nggawe sosial eksperimen, takoki wong sing paling tuwa sampai bocah sing paling towilik tentang urusan-urusan agama, seberapa paham mereka. Ya, kita akan mendapati jawaban-jawaban yang sangat miris. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah di antara tanda-tanda kecil kedatangan hari kiamat, zakhrafatul masajidi wa tabahi biha. Ketika masjid-masjid semakin dihias, ornamennya semakin diperbanyak. Lalu kemudian di situ yang membangun masjid akan membangga-banggakan apa yang telah ia lakukan. Ini juga termasuk kedatangan tanda-tanda kecil kedatangan hari kiamat, dan hari ini sudah banyak. Ya kan, hari ini sudah banyak. Saiki sampeyan delok di ono masjid sing elek. Enggak ada masjid jelek. Kecuali panjenengan masjidnya durung dadi. Ya proses pembangunan. Hampir. Syukur iki termasuk apik apa elek? Ya, tidak ada masjid yang sekarang jelek itu. Tapi berbanding lurus nggak dengan kualitas jamaahnya? Yo belas. Guys. Aman delokan masjid-masjid gede sing jamaah kelutik. Ibarat sampeyan niku duwe kotak amal, tapi terbuat toko brankas. Brankas sing ukuran 1 meter ping 2 meter. Nah, tapi uang ngisi iku kelutik 1000. Kelutik 500, tik 100 ripis, maksudnya koin-koin dilebokno kabeh. Seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Itu masjid-masjid kita. Nah, di Pantura ini tidak banyak ya, tapi ada beberapa. Ya, masjid-masjid sing bangunane apik, jamaahe gak apa. Ya, sampeyan ngerti masjid pinggir laut Mantren lho. Masyaallah. Apik gawedine pol-polan. Sampeyan kala-kala rono. Barek sekalian ziarah Maulana Syekh Ainul Yakin, bapak dari Kanjeng Sunan Ampel jarene. Aku yo gak tau ngerti. Kono masjid kaya ing ngalai at-taqwa. Gedine pol-polan, lapangane wombok wis masyaallah. Tapi jamaah Loh, masjid besar yang jamaahnya banyak, setahu saya itu di Pantura cuman ada 2. Maksudnya masjid yang di pinggir dalan loh ya, dan tergolong besar itu cuman ada 2. 1 di At-Taqwa, 2 di masjid Kranji. Itu jamaahnya lumayan. Saya tidak tahu itu karena apa kok bisa banyak begitu.
Tapi penyakit zakhrafatul masajid ini adalah penyakit yang banyak menjangkiti umat Islam. Sehingga apapun keuangan masjid itu fokus utamanya adalah di pembangunan fisik. Ono ae alasan. Iki lho engko nek Jumatan gak kamu. Kok Jumatan sak minggu pisan bae kok dipikir. Wis gak usah dipikir, gelarno kloso ning kono bar panas. Salah dhewe kok carry. Nek gelem awal lumayan oleh AC, oleh kipas angin. Seperti itu. Jadi zakhrafatul masajid ini sudah tidak terukur. Ya, berlomba-lomba untuk membuat masjid bagus, tapi jamaahnya gak diopeni. Ya, seperti itu. Ala kulli hal, insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya zakhrafatul masajid ini, dan terus kemudian ada zakhrafatul buyut dan beberapa perkara lainnya yang mudah-mudahan bisa mengingatkan kita selalu untuk senantiasa mempersiapkan diri menghadapi nihayatul alam. Nek alame sing gak entek, yo awake dhewe iki sing wis entek. Seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.